Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesempatan berupa nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan sebagaimana yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini walaupun menggunakan daring online. Dan tak lupa salawat bertangkai salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, yang telah mengantarkan kita dari alam yang penuh dengan keburukan, penuh dengan kegelapan, penuh dengan pembunuhan hingga menuju ke alam yang saat ini, yaitu alam yang terang benderang. Teman-teman sekalian, harapannya adalah teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat selalu, karena yang seperti kita ketahui saat ini kita tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang dampaknya sangat luar biasa, termasuk dalam bidang pendidikan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi tentang perawatan jenazah yang beranggotakan saya sendiri dari Supriyanto, kemudian ada rekan saya Habib Yarhamka dan Dayang Nur Faidah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, pada materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, kemudian materi yang kedua akan dijelaskan oleh Dayang Nur Faidah, dan yang ketiga akan dijelaskan oleh saudara Habib Yarhamka. Nafsin za'iqatul maut, sesungguhnya yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Siapapun itu, tua, muda, kaya ataupun miskin, pasti yang namanya akan mengalami kematian. Oleh sebab itu, di dalam waktu yang sangat singkat ini mari kita melakukan segala amal perbuatan yang amal soleh dan menjauhi segala larangan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang telah meninggal biasa disebut dengan jenazah. Pasti pengertian jenazah menurut secara bahasa dan secara istilah. Jadi jenazah berasal dari bahasa Arab, yaitu jenazah yang berarti tubuh mayat, atau bisa juga jenazah yang berarti menutupi. Jadi secara umum jenazah diartikan sebagai tubuh mayat yang tertutup. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, jenazah merupakan orang yang telah meninggal yang ditempatkan di dalam usungan yang hendak dibawa ke kuburan untuk dimakamkan. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang perlu dilakukan atau dianjurkan sebelum dilakukannya penyelenggaraan jenazah. Yang pertama adalah memejamkan mata sang jenazah dan mendoakannya, seperti yang dikisahkan oleh Ummu Salamah. Ketika itu Rasulullah SAW mendatangi jenazah Abu Salamah, matanya masih terbuka. Kemudian Rasulullah memejamkan matanya dan bersabda, hendaknya jika ruh telah direnggut, diikuti dengan pemajaman mata. Kemudian dalam hal ini Rasulullah juga mendoakan jenazah tersebut, ampunilah kesalahan dan dosa Abu Salamah, tinggikanlah derajat. Nah, bersama orang-orang yang diberi petunjuk, jagalah keturunannya. Jadi dalam hal ini sangat jelas kita dianjurkan untuk memejamkan mata sang jenazah apabila masih terbuka dan juga mendoakannya, seperti yang kita lakukan saat ini, seperti yang terlihat fenomena saat ini. Kemudian menutupi jenazah, seperti yang dikisahkan atau disabdakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW wafat, maka beliau menutupi jasad Rasulullah dengan kain lurik pada saat itu, seperti yang diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Baihaqi. Kemudian menyegerakan pemakaman. Dalam sabda Rasulullah SAW, percepatlah dalam membawa jenazah, ya kalian telah melakukan, jika jenazah itu baik maka kalian telah mendapatkan kebaikan, namun jika jenazah itu jelek maka kalian telah melepaskan dari pundak kalian. Jelas dalam hal ini untuk disegerakannya pemakaman, seperti kita ketahui bahwasanya kondisi jenazah nantinya ditakutkan membusuk dan sebagainya, dan tidak boleh yang namanya menunda-nunda pemakaman. Tetapi dalam hal-hal khusus diperbolehkan, seperti halnya infeksi penyakit menular, kemudian otopsi untuk keperluan otopsi dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah melunasi hutang. Jadi hutang harus dilunasi seberapa besar, kecil atau besar pun hutang yang dimilikinya. Jadi seorang keluarga hendaknya segera melunasi hutang apabila sang jenazah terlilit hutang di masa hidupnya.
karena jasa seorang muslim akan menggantung ketika hutangnya tidak dilunasi. Bahkan Rasulullah SAW pernah tidak ingin menyolati seorang jenazah karena masih terlilit hutang 2 dinar. Kemudian setelah hutangnya dilunasi oleh Abu Qatadah, barulah Rasulullah SAW ingin menyolati jenazah tersebut. Dalam hal ini memberikan pelajaran bagi kita, apabila hutang sudah dilunasi, maka itu terdapat faedah untuk jenazah itu tersendiri. Dan apabila hutang dilunasi, maka siksaan yang didapatnya akan terhenti. Jika Rasulullah SAW wafat, maka beliau menutupi jasad Rasulullah dengan kain lurik pada saat itu. Yang diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Baihaqi. Kemudian menyegerakan pemakaman. Dalam sabda Rasulullah SAW, percepatlah dalam membawa jenazah. Ya, kalian telah melakukan, jika jenazah itu baik, maka kalian telah mendapatkan kebaikan. Dan jika jenazah itu jelek, maka kalian telah melepaskan dari pundak kalian. Jelas dalam hal ini untuk disegerakannya pemakaman, seperti kita ketahui bahwasanya kondisi jenazah nantinya ditemukan membusuk dan sebagainya. Dan tidak boleh yang namanya menunda-nunda pemakaman. Tetapi dalam hal-hal khusus diperbolehkan, seperti halnya infeksi penyakit menular, kemudian otopsi untuk keperluan otopsi dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah melunasi hutang. Jadi hutang harus dilunasi seberapa besar, kecil atau besar pun hutang yang dimilikinya. Jadi seorang keluarga hendaknya segera melunasi hutang apabila sang jenazah terlilit hutang di masa hidupnya, karena jasa seorang muslim akan menggantung ketika hutangnya tidak dilunasi. Bahkan Rasulullah SAW pernah tidak ingin menyolati seorang jenazah karena masih terlilit hutang 2 dinar. Kemudian setelah hutangnya dilunasi oleh Abu Qatadah, barulah Rasulullah SAW ingin menyolati jenazah tersebut. Dalam hal ini memberikan pelajaran bagi kita, apabila hutang sudah dilunasi, maka itu terdapat faedah untuk jenazah itu tersendiri. Dan apabila hutang dilunasi, maka siksaan yang didapatnya akan terhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dainur Faiza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara mandi jenazah. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudara Dery mengenai apa itu jenazah dan apa-apa saja yang harus dilakukan sebelum memandikan jenazah. Sekarang saya akan menjelaskan yaitu tentang tata cara mandi jenazah. Yang pertama yaitu ada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat ini penting sekali, teman-teman. Jadi sesuai dengan kaidah Hamsah, kaidah fikih. Yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, artinya segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Jika niat kita baik, itu pasti hasilnya akan baik pula, ya kan, seperti itu. Dan yang kedua yaitu ada melepaskan segala pakaian yang melekat di badan jenazah dan menggantinya dengan kain yang menutup aurat, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu ada melepaskan perhiasan atau misalkan ada gigi palsunya jika mungkin ada pada jenazah tersebut. Kita harus melepaskan segala sesuatu yang bersifat duniawi, ya, seperti itu. Yang kedua yaitu ada membersihkan rongga mulutnya, kuku-kukunya dan seluruh tubuhnya dari kotoran najis, seperti itu. Dan yang kelima itu memulai memandikan dan membersihkan anggota wudhunya dengan mendahulukan yang kanan dan menyiramnya sampai rata 3, 5, 7 kali atau sesuai dengan kebutuhan. Adapun yang keenam, jenazah dimiringkan ke kiri, kemudian bagian kanan dan disiram dengan air. Selanjutnya dimiringkan ke kanan dan bagian kiri badan disiram dengan air. Siramlah dengan bilangan ganjil. Jadi misalnya kita menyiramnya tidak boleh ya 2 kali, 4 kali. Kita harus menyiramnya dengan ganjil seperti 3 kali, 5 kali, 7 kali, seperti itu. Lanjut yang ketujuh, pada waktu jenazah disiram dengan air, badannya digosok guna menghilangkan najis atau kotoran, sekaligus untuk meratakan air ke seluruh tubuh.
Perutnya diurut pelan-pelan, badannya dibungkukkan sedikit supaya gas dan kotorannya terkeluar, yang ada di dalam badannya itu terkeluar. Dan setelah itu tempat keluar kotoran tersebut disiram dengan air yang harum dengan memakai sarung tangan, seperti itu. Jadi harus memakai sarung tangan ya teman-teman. Dan yang kedelapan itu pada bagian akhir siraman hendaklah disirami dengan wangi-wangian ya, seperti itu. Menggunakan daun bidara seperti itu ya. Yang kesembilan itu mengeringkan badan jenazah dengan handuk dan berilah wangi-wangian. Bagi jenazah yang berambut panjang hendaklah dikepang rambutnya jika memungkinkan. Selain hal-hal tersebut, hal-hal yang dilakukan dalam memandikan jenazah, ada beberapa yang perlu diperhatikan terhadap jenazah. Yang pertama itu orang yang gugur atau syahid dalam peperangan dalam membela agama. Cukup dinamakan dengan pakaian yang melekat di tubuhnya tanpa dimandikan dan dikafani dan disalatkan. Yang kedua yaitu orang yang wafat dalam keadaan berihram, dirawat seperti biasa tanpa diberi wangi-wangian. Yang ketiga itu orang yang syahid selain dalam peperangan membela agama seperti melahirkan, tenggelam, terbakar, dirawat seperti biasa. Selanjutnya ada jenazah janin yang telah berusia 4 bulan, dirawat seperti biasa. Yang kelima itu jika terdapat halangan untuk memandikan jenazah maka cukup diganti dengan tayamum, seperti itu. Dan yang terakhir itu bagi orang yang memandikan jenazah disunahkan untuk mandi sesudahnya. Jadi setelah kita memandikan jenazah hendaknya kita harus mandi setelah itu. Lanjut, setelah memandikan jenazah kita mengkafani jenazah. Yang pertama itu ada batasan minimal. Dalam aturan pokok mengkafani, inti dari mengkafani mayat adalah membungkusnya secara rapat, kecuali untuk kasus-kasus jenazah tertentu, misalnya dia itu badannya sudah tidak lengkap lagi, sudah hancur-hancur seperti itu. Jadi bahkan hanya sekadar untuk melaksanakan kewajiban kifayah, menutup kain kafan pada auranya saja itu sudah dikatakan sah, teman-teman, meskipun hanya dengan sehelai kain. Minimal inilah pandangan salah satu mazhab fikih, yaitu mazhab Syafi'i. Yang kedua yaitu ada cara mengkafani. Kan tadi itu ada cara memandikan jenazah, sekarang ada cara mengkafani jenazah. Yang pertama itu ada afdalnya jumlah kain kafan adalah 3 lapis bagi laki-laki dan 5 lapis bagi perempuan. Jadi untuk laki-laki ada 3 lapis kain, sedangkan untuk perempuan ada 5. Warna kainnya harus putih ya, dan diberi wewangian. Selanjutnya sebaiknya jumlah kafan lebih dari 1 helai dalam jumlah ganjil. Berasal dari bahannya bagus namun tidak terlalu mewah adalah sunnah dalam mengkafani mayat atau mayit. Bagi jenazah yang syahid cukup dikafani dengan kain yang menempel pada saat dia meninggal dengan segala darahnya sekalipun. Adapun jika dia menggunakan pakaian besi atau kulit maka sebaiknya ditanggalkan, seperti itu. Jadi yang selanjutnya itu biaya pembelian kain kafan diambil dari harta almarhum atau jenazah sebelum pembagian waris. Jadi sebelum pembagian waris kan itu ada harta dari si jenazah tersebut. Maka kita harus menyisihkan uang tersebut untuk dibelikan kain kafan, seperti itu. Selanjutnya dalam mengkafani juga sebenarnya ada tambahan kapas secukupnya, misalnya untuk di kuping, di hidung, seperti itu. Namun selanjutnya tambahkan pula kapur barus atau pewangi yang lain, ditaburkan di atas kain kafan. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Habib Ramka tentang sholat jenazah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, apabila jenazahnya laki-laki, maka posisi imam sejajar di kepala jenazah. Apabila jenazahnya perempuan, maka posisi imam sejajar berada di pusat atau di perut jenazah perempuan. Kemudian di takbir pertama diperintahkan untuk membacakan Al-Fatihah. Di takbir kedua membaca salawat Nabi. Di takbir ketiga membacakan doa. Apabila laki-laki, doanya berbunyi seperti ini: Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya perempuan maka diganti domirnya menjadi ha. Kemudian di takbir keempat doa lagi: Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau perempuan diganti menjadi ha. Kemudian diakhiri dengan salam. Akan menjelaskan tentang cara mengubur jenazah. Yang pertama yaitu dengan cara mendahulukan kepala jenazah masuk ke dalam kubur. Yang kemudian jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali.
Kemudian para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di pipi bawah jenazah sebelah kanan. Setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah supaya simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Kemudian waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan untuk membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya. Kalau laki-laki tidak dianjurkan. Orang yang turun ke lubang kubur untuk jenazah mayit perempuan dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan suami istri pada malam sebelumnya. Kemudian jenazah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tanahnya dari arah kepala mayit, lalu ditumbuni tanah. Kemudian berdoa setelah menguburi jenazah tersebut.